Swastiastu. Sahabat yang baik dan umat sedharma yang terkasih, kita sampai pada sloka ke-117 dengan tema Satya Wacana. Satya Wacana artinya berkata-kata yang benar. Inilah kitab Sara Samuscaya, kitab yang berisi etika bagaimana kita hidup di dunia ini, himpunan Begawan Wararuci. Mari saya bacakan sloka ke-117. Ada dua sifat yang membuat orang menjadi terpuji. Pertama, sama sekali tidak mengucapkan kata-kata yang kasar. Yang kedua, tidak berpikir untuk melakukan perbuatan yang jahat. Sloka dengan tema Satya Wacana ini diawali dengan peringatan agar kita tidak mengucapkan kata-kata yang kasar, dibarengi dengan tidak berpikir untuk melakukan perbuatan yang jahat. Jadi, kalau kita ingin jadi orang yang terpuji di dunia ini, kedua hal ini harus diperhatikan. Saya lanjut ke sloka 118. Yang patut dikatakan itu hendaknya sesuatu yang membawa kebaikan, dan hal ini janganlah digembar-gemborkan dan hanya karena ingin disebut pintar bicara. Sebab apabila banyak bicara, ada yang menyebabkan orang senang dan ada yang menimbulkan kebencian. Itu tidak baik. Di sini ditekankan bahwa hendaknya perkataan selalu terarah pada sesuatu yang membawa kebaikan. Namun hendaknya janganlah disesumbarkan atau dibicarakan secara berlebih-lebihan dengan maksud pamer, dengan maksud supaya disebut kita pintar bicara. Kalau berlebihan, cara mengungkapkan perasaan bisa disalahartikan, bisa baik dan bisa buruk. Jadi penekanannya di sini adalah bicaralah seperlunya. Itu yang terbaik. Saya lanjutkan ke sloka 119. Jika perkataan itu muncul dari pikiran yang baik dan cara pengungkapannya juga dengan cara yang baik, maka orang akan senang mendengarkannya. Sebaliknya, meskipun maksudnya baik, namun salah dalam cara mengungkapkannya, tentulah akan menimbulkan duka nestapa bagi yang mendengarkannya. Di sloka ini dijelaskan hubungan antara maksud yang mau disampaikan dan bagaimana cara menyampaikannya. Kalau cara menyampaikannya tidak baik, meskipun maksudnya baik, tidak akan membuat orang senang. Demikian pula sebaliknya. Saya lanjut ke sloka 120. Perkataan yang tidak baik bagaikan anak panah yang dilepas dari busurnya. Ia dapat melukai dan menembus hati orang yang mendengarkan, menyebabkan orang tidak enak makan dan tidur. Oleh karenanya, kuasailah diri dengan mengendalikan kata-kata. Jagalah kebersihan dan keheningan hati. Sloka ini sudah begitu gamblang menyebutkan betapa bahayanya bila kita selalu berkata-kata dengan kasar, termasuk memfitnah, mencaci, dan juga berkata-kata bohong. Saya lanjutkan ke sloka 121. Demikian kuatnya efek dari perkataan
Ia dapat menyakiti orang hingga kesumsumnya. Oleh karena itu, mereka yang darmika, yang bijaksana, jangan melakukan hal itu. Orang yang soleh dan selalu berlandaskan kebajikan pasti akan menghindar dari perkataan kotor, perkataan yang suka menghujat, suka mengecam, dan kata-kata jahat lainnya. Ini yang harus selalu kita perhatikan. Lanjut ke sloka 122. Hutan yang pohonnya ditebang dapat tumbuh kembali dengan cepat. Namun hati yang telah disakiti oleh perkataan tersiksa dalam jangka waktu yang sangat lama. Kata-kata yang kasar memang akan menyakitkan dalam waktu yang lama buat orang lain. Terpendam di hati mereka dalam jangka waktu yang lama. Tidak mudah untuk dilupakan. Ini membuat orang yang suka berkata kasar tidak akan terangkat budi baiknya. Saya lanjut ke sloka 123. Janganlah mencela dan mencerca orang-orang yang cacat fisiknya, mereka yang buta huruf, orang yang hidup dalam kesengsaraan, orang sakit, orang yang tidak berdaya, orang yang tertimpa kecelakaan, orang miskin, orang bodoh. Demikian juga janganlah mencela orang yang penakut, orang yang terkena aib. Berkata kasar kepada mereka adalah sebuah bentuk penghinaan. Sloka ini memberi contoh-contoh untuk tidak berkata kasar yang menjurus pada penghinaan kepada mereka yang punya kekurangan, baik itu kekurangan fisik maupun kekurangan pengetahuan. Mereka umumnya sangat sedih terhadap kekurangannya itu, sehingga kata-kata yang tidak bijak kita ucapkan kepada mereka akan menambah kepedihan mereka. Saya lanjut ke sloka 124. Oleh karena itu, orang bijaksana yang berpegang teguh pada kebajikan dan kebenaran tidak akan mencaci, tidak memfitnah, tidak mencela, dan tidak berkata bohong. Manusia hendaknya selalu mempergiat dirinya dalam mengendalikan ucapannya dan selalu menjaga orang lain tidak terluka oleh ucapannya. Sloka ini memberi nasihat yang bagus sekali dan juga memberi contoh-contoh yang sudah banyak. Saya lanjut ke sloka 125. Mereka yang memuji-muji orang tatkala berhadapan, namun mencelanya di belakang, mereka yang seperti itu adalah manusia berhati keji dan tidak jujur. Ia akan dijauhkan dari kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Nah, di sloka ini mulai disampaikan hal-hal yang paradok. Orang suka memuji dan mungkin juga dengan tutur kata yang baik. Tetapi ketika orang yang dipuji itu tidak ada, orang itu mencelanya di hadapan orang lain. Ketidakjujuran ini akan membuat mereka tak akan menemukan kebahagiaan dalam hidupnya, pun juga di dalam akhirat. Suka ngomongin orang di belakang, itu yang sering dikatakan oleh sebagian masyarakat. Saya lanjut ke sloka
126. Karena itu janganlah kamu mencela orang, jangan mendengarkan umpatan dan celaan orang. Menghindarlah dari tempat seperti itu. Di sloka ini disarankan kepada kita, jangan berada di tempat orang yang saling mencela, atau di tempat orang yang sedang mencela orang lain. Kalau ada orang saling mengumpat, atau seseorang menceritakan keburukan orang lain dengan penghinaan dan celaan, berusahalah untuk menghindar. Ini jalan lebih baik dari ikut terlibat dalam suasana buruk seperti itu. Kita akhiri dulu di sini, kita jeda di sini, kita lanjutkan satu seri lagi untuk menuntaskan tema Satya Wacana ini. Ikuti terus pembacaan kitab Sara Samuscaya Himpunan Begawan Wawaruci ini, agar kita mendapatkan nasihat-nasihat yang bijak, warisan leluhur di masa lalu.